Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi setelah sekian lama tidak ketemu sama dokter ini ya. Dokter Maria Brigita Triksi dari Limonia Beauty Center. Halo, Dok. Ini Apa kabar, Dok? baik, Mbak Dini apa kabar? Baik juga. Udah berapa bulan kayaknya? Setengah tahun ada kali kita yang nggak ketemu ya, Dok? Setengah tahun kayaknya ada. Iya. Lagi di mana ini, Dok? Lagi di Limonia, lagi praktek di Teluk. Hmm. Oh, di Teluk. Iya. Nah, dokter prakteknya di Teluk atau di ini? Sebenarnya itu di Dua-duanya Teluk ya, di di Wahalim ya? Teluk sama Halim juga gitu, tapi beda harinya aja. Jadi ada hari yang di Halim, ada hari yang di Teluk juga. Kalau yang di Teluk ya 3 hari, hari Senin, Selasa sama Sabtu. Kalau yang di Halim itu hari Rabu dan Jumat. Mhm. Iya. Nah, oke Dok, hari ini kita mau ngobrol soal rosacea ini Dok ya. Yang benar-benar saya nyebutinnya nggak salah ini. Heeh. Ya, Karena iya. Iya, jadi apa sih Dok rosacea ini? Langsung aja Dok ya. oke, kita langsung ya. Jadi Oke. rosacea itu merupakan suatu peradangan kronis di kulit ya. Jadi dia itu bisa sewaktu-waktu timbul relapse, jadi muncul hilang timbul muncul hilang gitu karena ada banyak faktor khususnya yang bisa menyebabkan si rosacea ini. Terus warnanya itu kemerahan, Mbak Dini. Kemerahan dan kadang-kadang tuh ada bintil-bintil kecil yang biasanya kadang-kadang orang suka saru sama jerawat, tapi rosacea itu bukan jerawat. Terus biasanya juga bisa terkena pada wanita dibandingkan laki-laki. Kalau misalnya laki-laki terkena biasanya akan lebih parah gejalanya. Terus dia kulitnya akan lebih sensitif karena merah, terus dia akan rasanya panas, perih, kayak rasa terbakar. Selain itu juga dia terkena di usia yang parubaya atau usianya lebih dari 30 tahun sampai 50 tahun. Dan terkena pada orang-orang yang kulitnya itu terang, lebih terang. Dia akan mempengaruhi yang namanya pembuluh darah, saraf, dan juga kelenjar minyak itu sendiri. Dan kalau si rosacea ini terkena di bagian sentral dari wajah, jadi kemerahannya itu ada di sentral dari wajah. Itu biasanya ada di pipi, kanan kiri, terus abis itu juga ada di hidung, di antara halis, di sini, terus dan juga ada di dagu. Itu rosacea. Mhm. Iya. Gitu. Apa sih Dok penyebabnya dari si rosacea ini Dok? Jadi kalau misalnya penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Apa kenapanya si rosacea itu bisa terjadi? Tetapi ada beberapa yang bilang kalau misalnya itu berhubungan dengan faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Faktor genetik itu sendiri ada beberapa teori yang berbicara mengenai yang pertama karena adanya keabnormalan regulasi dari sistem neurovaskular atau sistem dari pembuluh darah. Nah, yang kedua dia juga ada kelainan pada fungsi sistem imun sehingga dia akan membuat yang namanya angiogenesis dan dia akan terjadi kulit kemerahan. Terus yang ketiga ada kerusakan skin barrier. Biasanya itu dicetuskan oleh penggunaan produk-produk skincare, terus abis itu nanti dia akan terjadi air dan minyaknya itu menurun di kulit sehingga asam laktatnya akan meningkat dan kulit akan menjadi lebih sensitif. Terus yang keempat juga ada teori yang mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan flora normal. Jadi di kulit kan kita ada flora normal. Nah, flora normalnya itu tidak seimbang. Jadi dia terlalu banyak yang namanya Demodex follicularis sehingga dia akan menimbulkan yang namanya bintil-bintil kecilnya itu berupa pustul ataupun pustul itu kayak nanah, terus ada kayak bintil kecilnya, terus juga ada granuloma. Jadi itu yang bisa membuat yang kita sebut kayak jerawat. Nah, selain itu juga ditemukan bakteri-bakteri lainnya seperti bakteri di kulit itu ada Staphylococcus timidis, juga ada yang menyebabkan jerawat juga, terus juga ada Propionibacterium acnes, terus juga yang disebut dengan jamur juga ada Malassezia. Dan juga ditemukan infeksi biasanya ada Helicobacter pylori di usus atau pencernaan kayak gitu. Itu beberapa teori, tapi penyebab pastinya kita tidak diketahui kenapanya seperti itu. Mhm.
Iya. Nah, Dok, ini biar pada tahu aja, Dok ya, apa sih bedanya antara si rosacea dengan jerawat ini, Dok? Mungkin dari bentuknya atau gimana gitu, Dok? Ya, yang kita bahas tentang judulnya ya, apa Mm-mm. bedanya si rosacea sama si jerawat. Nah, Mm-mm. sebenarnya untuk bedanya itu kelihatan kok perbedaannya. Kalau misalnya si jerawat itu sendiri, dia bentukannya kan uh, ada komedo-komedo biasanya, white head, black head gitu. Tetapi si rosacea itu tidak ada komedo dan kemerahannya itu berbeda. Kemerahan si rosacea itu pada bagian yang tadi aku bilang di sentral dari wajah. Kalau misalnya si jerawat, dia kemerahannya pada sekitar daerah jerawat itu sendiri. Nah, selain itu juga ada yang disebut telangiektasis, Mbak Dini. Jadi dia ada pembentukan pembuluh darah kecil di daerah kulit. Jadi dia akan telangiektasis ini pada rosacea itu ada dan pada akne itu tidak ada. Jerawat itu disebut juga akne vulgaris ya, gitu. Mm-mm. Nah, selain itu juga lokasinya. Lokasinya kalau misalnya si akne itu sendiri atau jerawat itu menyebar biasanya. Bisa Mm-mm. distribusinya itu menyebar dibandingkan si rosacea. Rosacea itu dia lebih mengumpul, tapi dia bisa kena juga nggak dok ke arah daerah leher ataupun dada bagian depan ataupun punggung bisa, tapi itu jarang banget. Kalau pada orang yang akne vulgaris biasanya dia bisa juga terjadi jerawatnya di daerah leher ataupun rahang, terus abis itu daerah dada bagian depan dan juga punggung. Nah, selain itu, kalau misalnya akne biasanya terjadi pada remaja dibandingkan dan juga ada dewasa muda juga. Tapi kalau misalnya si rosacea biasanya yang tadi aku udah bilang terkena pada usia paruh baya, kira-kira umur 30 sampai 50 tahun sekitar itu. Mm-mm. Nah, itu salah satu, itu adalah beberapa perbedaan dari jerawat itu sendiri dan juga si rosacea. Jadi beda kok Mbak Dini dan bisa dilihat secara langsung. Iya. Nah, kalau dokter nih, ada pasien yang datang ke dokter ya dengan kondisi rosacea ini, Dok. Penanganannya gimana, Dok? Cukupkah dengan skincare, Dok? Kalau rosacea itu dengan Mm-mm. skincare bisa nggak? Dia bisa, tapi untuk menekan daripada gejalanya yang kemerahan, terus rasa perih, panas, dan gatalnya itu kulit sensitifnya pakai skincare dengan menggunakan pelembab yang tanpa parfum ya. Nah, selain itu juga bisa dengan obat-obatan, obat minum atau obat yang dioles. Itu ada antibiotik, terus juga ada yang memang untuk mengurangi daripada inflamasi atau peradangannya. Nah, selain itu bisa nggak dengan treatment juga bisa, tetapi dia harus stabil dulu Mbak Dini Mm-mm. dengan pengobatan, dengan obat-obatan yang tadi udah disebutin dari obat minum, obat yang namanya obat topikal itu juga pakai. Jadi pakai itu dulu sampai stabil, baru nanti kalau untuk mengurangi kemerahannya lagi itu bisa dengan cara treatment. Ada beberapa macam treatment, ada yang namanya IPL atau intense flush light. Nah itu gelombang cahaya yang dimana dia untuk mengurangi daripada peradangannya, kemerahannya dan juga jerawat kecil-kecilnya itu, seperti jerawat kecil-kecilnya itu, bintil-bintil kecilnya. Nah, terus habis itu dia juga bisa ada yang namanya laser. Laser itu ada, kita kan ada banyak jenis laser. Ada yang namanya erbium laser, CO2 laser, ada NDX dan segala macam. Nah, perbedaannya juga di kegunaannya. Kalau misalnya erbium laser terus juga si O2 laser itu bisa digunakan untuk rosacea ini. Tapi untuk macam, jadi si rosacea itu aku jelasin dulu ya Mbak Dini. Mm-mm. Jadi si rosacea itu ada beberapa macam tipe gitu loh. Mm-mm. Jadi subtipe. Jadi kita bisa mengobati sesuai dengan tipenya. Contohnya ada 4 tipe dia. Ada 4 subtipe. Yang pertama dia namanya erythematotelangiectasis. Jadi dia warnanya itu kemerahan dan juga ada pembuluh darah kecil-kecilnya. Nah, itu subtipe yang pertama. Subtipe yang kedua ada yang namanya papulopustular rosacea. Jadi dia ada bintil-bintil kecilnya. Itu yang menyerupai seperti jerawat. Itu yang di tipe kedua. Lalu ada lagi satu yang tipe ketiga adalah pimatus rosacea. Jadi dia terjadi penebalan karena sudah terlalu lama terjadi peradangan, penebalan di daerah hidung biasanya.
pori-porinya akan terlihat besar, bentuk hidungnya juga akan berubah. Nah, yang keempat ada juga yang namanya okular rosacea. Jadi bisa terkena di daerah mata, di kelopak matanya bisa, di sekitar bulu matanya juga bisa, di matanya juga bisa. Jadi merah, perih, terus kalau terkena sinar itu dia lebih sensitif, terus juga bisa terkena yang namanya lebih kering matanya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya laser yang tadi kita udah sebutin, si laser yang erbium ataupun VO2 laser, dia untuk menangani yang subtipe ketiga, yaitu pada bagian hidung biasanya. Nah, atau yang kita sebut kalau perubahan di hidung itu namanya rinopima ya. Terus habis itu juga ada yang namanya untuk PDL laser, itu yang atau pulse dye laser, dia dengan panjang gelombang 585 nanometer dan 595 nanometer. Nah, itu untuk mengurangi daripada kemerahannya. Gitu. Terus ada juga yang ketiga, itu ada namanya ND1064 dengan panjang gelombang 1064. Itu juga bisa mengurangi daripada kemerahan daripada si rosacea itu. Tetapi bisa disembuhkan secara total atau enggak, jawabannya dia bisa kembali lagi kalau misalnya ada faktor pencetus yang terjadi pada si rosacea itu. Nah, terus yang ketiga, selain laser itu ada juga frekuensi. Radiofrekuensi juga dapat mengembalikan skin barrier-nya dan juga untuk mengurangi kemerahannya. Halo? Iya. Terus habis itu juga ada operasi, itu untuk yang bagian yang tadi aku bilang tipe ketiga. Dia ada penebalan kulit di daerah hidung. Gitu. Jadi memang setiap treatmentnya itu harus dilakukan kalau misalnya kondisinya itu sudah tidak flare up atau udah nggak perih lagi, udah nggak panas lagi, udah nggak gatal lagi, baru boleh dilakukan. Tetapi untuk treatmentnya itu nggak bisa sekali langsung oke gitu. Jadi harus beberapa kali. Itu tergantung dari respon kulit kita sendiri gitu. Jadi ada yang memang teori yang bilang kalau misalnya bisa 1 sampai 5 kali. Tapi itu tergantung dari respon kulit kita sendiri gitu loh Mbak Dini. Oh ya, jadi yang aku tangkap dari penjelasan dokter tadi itu masing-masing tipe dari rosacea itu tuh treatmentnya tuh berbeda ya dok ya? Ya, betul. Kalau skincare-nya dok, itu beda juga nggak dok dari masing-masing tipe rosacea nih? Kalau skincare basicnya itu adalah untuk mengurangi dari gejala yang terjadi. Kan gejalanya ada panas, merah, atau biasanya kayak gitu karena kulitnya itu terlalu sensitif. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melembabkan. Tapi jangan pakai pelembab yang memang istilahnya ada pewanginya atau parfumnya, itu jangan gunakan yang seperti itu. Dan juga jangan gunakan skincare yang memang untuk pengangkatan sel kulit mati lagi kayak gitu. Jadi memang gunakan skincare yang light begitu Mbak Dini. Dan juga jangan gunakan yang sunscreen loh ya, sunscreen tetap harus digunakan gitu. Tapi ada sunscreen khusus yang memang biar tidak tambah parah iritasinya. Sunscreen-nya itu bisa dengan sunscreen physical sunscreen. Jadi kan kita memang kalau sunscreen itu dibagi menjadi dua, ada chemical sunscreen, ada physical sunscreen. Bisa digunakan dengan physical sunscreen. Physical sunscreen ini yang isinya zinc oxide ataupun titanium dioxide. Itu lebih akan mengurangi daripada si iritasinya itu sendiri. Tetapi harus digunakan yang namanya sunscreen karena faktor pencetusnya salah satunya adalah si paparan sinar matahari atau sinar UV. Iya, berarti rosacea ini nggak cukup dengan skincare aja dok ya, harus skincare sama treatment barengan ya? Ya, kalau misalnya dia udah stabil keadaannya, boleh di treatment, baru boleh di treatment untuk mengurangi daripada si kemerahannya itu. Iya, tapi kalau dia nggak mau treatment dok, maunya skincare aja gitu, bisa nggak?
Kalau itu ya kemerahannya kadang-kadang agak sedikit lebih lama sih untuk dia kembalinya lagi. Tapi kalau pembuluh darah kecil-kecilnya itu nggak bisa, dia harus dengan cara treatment dengan cara di laser. Jadi dia akan ada yang kita bilang tuh ada timbul kayak pembuluh darah kecil-kecilnya atau kita sebut dengan telangiektasis. Itu dia harus dengan cara di laser. Kalau dengan cara skincare tidak bisa mengecilkan daripada si pembuluh darahnya itu sendiri. Iya. Nah, selama rosaceanya dia belum sembuh, Dok, ada pantangannya nggak sih, Dok? Oh, kalau untuk pantangan untuk si rosacea itu Mm-mm. banyak Mbak Dini kalau si rosaceanya. Jadi Mm-mm. kan karena faktor pencetusnya itu banyak banget. Yang pertama, dia bisa karena kena paparan sinar matahari atau sinar UV. Jadi yang tadi aku udah bilang, kita harus pakai sunscreen dengan SPF 30 lebih gitu. Terus habis itu juga jangan lupa pakai yang physical sunscreen atau isinya itu ada zinc oxide ataupun titanium dioxide. Nah, selain itu juga pakai topi jangan lupa kalau keluar ataupun pakai kacamata. Terus juga kalau misalnya mau keluar diusahakan jangan pada siang hari yang panas terik mataharinya itu terik-teriknya. Nah, selain itu juga kalau misalnya uh, keluar udah panas, udah terlanjur panas, ya carilah tempat berteduh. Jadi hindarkan memang suhu yang terlalu panas gitu loh. Yang kedua, suhu ekstrim maupun terlalu dingin, berangin dan juga terlalu panas itu juga dihindarkan. Dengan cara apa? Kalau yang waktu lagi berangin ataupun dingin ya pakai jala, pakai baju yang lebih tertutup sehingga dia tidak akan membuat yang namanya flare up gitu. Nah, ada juga kalau misalnya kita dari suhu yang terlalu panas, di luar lagi panas banget, jangan mandi pakai air panas lagi, pakai air yang biasa aja, jangan terlalu yang dingin juga, karena air panas ataupun air terlalu dingin dia dapat menyebabkan flare up-nya juga. Gitu. Terus selain itu dia dapat dipicu oleh stres, Mbak Dini si rosacea itu. Jadi harus bisa dengan cara manajemen stres. Dan juga kalau misalnya sampai memang lagi butek banget sama pekerjaan, lagi butek banget sama namanya suatu aktivitas, lakukan aktivitas lain yang dapat menyenangkan. Gitu. Jadi manajemen stres yang baik. Terus selain itu juga dari makanan itu juga bisa. Jadi makanan yang pedas, terus minuman yang beralkohol ataupun minuman yang berkafein. Selain itu juga minuman yang terlalu panas itu tolong dihindarkan. Minuman yang terlalu panas minumlah saat dia sudah tidak terlalu panas. Terus kalau alkohol sama kafein ya hindarkan alkohol ataupun si kafein karena dapat membuat yang namanya flare up. Terus dan yang keempat tadi makanan pedas ya. Tapi kadang-kadang orang suka banget sama yang nama makanan pedas ya kan. Makanlah pedas ya udah cobain ada sedikit. Tapi kalau misalkan sampai membuat jadi flare up atau dia di sininya jadi sampai merah-merah lagi, ya berarti di stop. Nggak boleh sama sekali makan makanan pedas. Gitu skincare ataupun produk skincare ataupun produk rambut itu juga berpengaruh Mbak Dini. Jadi kadang-kadang carilah produk skincare ataupun produk rambut yang tidak mengandung alkohol ataupun astringen, lalu juga yang namanya apa ya kita sebut yang ada kandungannya seperti kampor, mentol ataupun SLS. Jadi dilihat di bagian belakangnya apakah mengandung sodium lauret sulfat ataukah mengandung mentol, itu dihindarkan. Gitu. Terus make up juga jangan yang terlalu heavy make up. Jadi pakailah yang light make up itu oke. Sebelum make up juga gunakan pelembab. Seperti itu. Jangan nggak digunakan pelembab, tapi pelembab yang tadi aku bilang ya, jangan yang sampai ada bau harum-harumnya. Oke, terus selain itu juga bisa dari olahraga. Kalau misalnya si rosacea ini, olahraga yang terlalu berat tapi Mbak Dini, boleh nggak orang dengan penderita rosacea olahraga? Boleh, dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Itu boleh dilakukan.
Kita bisa tahu dari mana sih intensitas ringan, sedang, ataupun berat, itu biasanya bisa diukur dari heart rate maksimum, ataupun dari yang namanya, pada saat kita olahraga itu, kita masih bisa berkata-kata atau berkalimat, itu berarti dia masih dalam intensitas yang ringan sampai sedang. Tapi kalau misalnya sampai olahraga sampai nggak bisa ngomong sama sekali, ya itu berarti dia intensitasnya berat. Hindarkan yang seperti itu. Terus kalau misalnya dari heart rate maksimum itu bisa dihitung. Kalau misalnya sering tahu olahraga, biasanya sih sudah tahu ya, heart rate maksimum itu bisa dihitung dari 200, misalnya ya 220 dikurangin usia. Jadi usia kita berapa? Misalnya usianya 30 tahun. Jadi 220 dikurangin 30 tahun itu 190 ya. 190 itu yang diboleh, itu heart rate maksimum. Jadi kalau misalnya yang diperbolehkan untuk intensitas sedang itu adalah 50 sampai 70%. Gitu. Jadi sekitar 95 kali per menit sampai 130-an kali per menit. Itu masih ditoleransi untuk intensitas yang sedang. Sedangkan kalau misalnya sudah lebih daripada itu, 70 sampai 85% itu sudah termasuk dalam intensitas yang berat. Jadi hindarkan yang memang memiliki olahraga intensitas yang berat. Gitu. Iya. Terus habis itu selain itu juga dari durasi. Misalnya kita terlalu lama, misalnya kita sehari itu bisa olahraga selama 45 menit. Bagi-bagilah olahraganya sekitar 15 menit pagi untuk 15 menit, siang ataupun 15 menit sore. Jadi memang yang tidak membebani pada suatu waktu saja, karena itu yang bisa membuat flare up terjadi. Kayak gitu. Itu untuk cara mencegah daripada si rosacea. Oke. Jadi dokter sebutkan tadi itu tuh mencegah supaya kita tidak terkena rosacea ya, Dok ya? Iya, betul. Iya. Oke, Dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Jaga kesehatan Mbak Dini. Sekarang udah naik lagi ya. Iya, benar. Mbak Dini sehat-sehat. Tribuners juga sehat-sehat, jangan sampai sakit, masih protokol kesehatan, udah itu aja. Ada lagi? Halo? Iya, iya, iya. Oke, ya dokter juga jaga kesehatan ya, Dok ya. Iya, sama-sama Mbak Dini. Iya, oke Dokter Triksi, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya Dok. Iya, sama-sama Mbak Dini. Sampai ketemu lagi ya dokter. Oke. Iya. Oke, Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng Dokter Triksi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.